Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Jonas Jacob dengan NIM C101, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum dari minggu ke-8 hingga ke minggu yang ke-13. Pada materi pertama yaitu mengenai induksi hormonal dan hipofisasi. Jadi yang kita tahu bahwa induksi hormonal adalah memasukkan hormon ke dalam tubuh ikan. Hormon itu apa? Hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh jaringan endokrin yang kemudian disekresikan ke dalam darah untuk dibawa ke organ target. Tujuan dari induksi hormonal ini untuk meningkatkan produksi dan efisiensi budidaya. Nah, karena tidak semua ikan itu mampu memijah secara alami di lingkungan buatan. Jadi, induksi hormonal dilakukan untuk memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini dan lebih cepat, serta meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas, sehingga pemijahan dapat kita kendalikan dan lebih terjadwal, dan ujungnya memiliki hasil produksi yang lebih meningkat dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan induksi hormonal. Berikut adalah hormon yang akan dipakai. Kita masukkan ke dalam syringe dan kemudian dilakukan pengenceran dengan larutan fisiologis. Kemudian ikan yang kita siapkan harus sudah dipingsankan terlebih dahulu dan kemudian disuntikan dengan secara metode intramuskular. Selanjutnya, bagaimana dengan hipofisasi? Hipofisasi itu berarti kita akan mengambil hipofisa daripada suatu ikan untuk dijadikan ekstrak, di mana ekstrak tersebut yang akan diinduksikan untuk mengembangkan hormon suatu ikan lain. Jadi hipofisasi ini bermula dari mengambil hipofisa milik ikan. Hipofisa itu apa? Hipofisa adalah organ tempat di mana pusat pengendalian utama produksi hormon di dalam tubuh ikan itu. Nah, hipofisa ini merupakan kelenjar yang berfungsi sebagai master gland karena mampu mengatur aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Jadi, langkah yang akan kita lakukan di sini adalah mencari kelenjar hipofisa pada ikan mas, di mana terletak di bawah otak. Jadi, kita harus memotong kepala ikan tersebut dan mencari kelenjar hipofisa di dalamnya. Kemudian setelah kita menemukan kelenjar hipofisa, bisa kita isolasi dan kita pindahkan ke dalam collection tube beserta dengan larutan fisiologis agar jaringannya tetap terjaga. Kemudian bisa kita simpan di dalam suhu yang dingin agar tidak cepat rusak. Selanjutnya pada minggu berikutnya yang ke-10 kami melakukan praktikum mengenai seks reversal, yaitu teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi yang berlawanan atau sebaliknya, dengan tujuan untuk menghasilkan populasi yang memiliki kelamin yang sama atau monoseks. Manfaat yang bisa didapatkan yaitu kita akan mendapatkan ikan dengan pertumbuhan yang cepat, tergantung ikannya, seperti ikan nila dengan ikan jantan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat. Kemudian juga kita
mengincar penampilan yang baik seperti pada ikan hias yang jantan memiliki penampilan yang lebih menawan. Kemudian juga untuk mencegah terjadinya pemijahan di luar kendali kita atau yang liar. Nah, seks reversal ini ada dua, yaitu maskulinisasi, yaitu mengarahkan gonad betina menjadi jantan, dan feminisasi, yaitu mengarahkan gonad jantan menjadi betina. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan seks reversal ini adalah ketika gonad ikan belum terbentuk secara definitif atau saat fase diferensiasi kelamin, di mana biasanya terjadi pada fase-fase benih. Berikut ada beberapa hormon yang digunakan untuk feminisasi, yaitu hormon estrogen yang berupa estradiol 17, estrogen, dan etinil estradiol. Ada juga hormon untuk maskulinisasi, yaitu hormon androgen, diantaranya adalah 17 metil testosteron, 19 noretinil testosteron, dan 11 ketotestosteron. Nah, lalu berikut adalah video tentang penerapan metode seks reversal dengan metode oral atau metode yang dengan memasukkan hormon ke dalam tubuh melalui pakan. Dan di sini kami menggunakan pakan buatan berupa pelet yang dikapsulasi atau di coating bersama dengan hormon androgen atau estrogen tersebut. Jadi hormon ini akan digabungkan bersama pelet yang akan dimakan oleh ikan tersebut. Nah, kelebihannya dari metode oral ini adalah biayanya yang relatif lebih murah dan dapat diterapkan pada banyak jenis ikan termasuk pada stadia larva atau benih. Namun kekurangannya hormon tersebut akan sangat sulit dicerna atau dimanfaatkan karena terdegradasi oleh enzim pencernaan. Kemudian juga sangat sulit untuk menentukan dosis yang tepat pada metode coating atau bioenkapsulasi tersebut. Berikutnya, ini adalah cara untuk mengidentifikasi gonad yang telah kita seks reversal. Jadi uji ini adalah uji histologis dengan menggunakan jaringan yang dipotong atau dihancurkan sehingga tipis, lalu digunakan pengamatan dengan mikroskop. Nah, jadi ikan yang kita sudah seks reversal setelah berumur 2 bulan, ikan ini akan kita sampling dan kita bedah parut bagian bawahnya untuk mendapatkan gonadnya. Nah, gonadnya yang setelah kita ambil, kita letakkan pada kaca objek yang kemudian kita hancurkan dan kita haluskan menggunakan pisau bedah. Setelah itu, kita akan teteskan larutan asetokarmin sebagai pewarna sebanyak 2 tetes pada gonad tersebut dan kemudian kita tutup dengan kaca penutupnya. Setelah itu, kita akan melakukan pengamatan di bawah mikroskop untuk mencari tahu apakah gonad tersebut merupakan gonad ikan jantan atau ikan betina. Gonad ikan betina memiliki bentuk yang lebih besar dan bulat, sedangkan gonad ikan jantan memiliki bentuk yang agak berantakan sehingga terlihat lebih kecil.
Selanjutnya pada minggu ke-11 kami hanya melakukan materi saja tentang bioassay. Jadi bioassay itu adalah metode atau suatu uji hayati untuk mengevaluasi pengaruh suatu zat tertentu yang mempunyai dampak terhadap aspek reproduksi suatu ikan. Nah, zat itu apa aja sih? Biasanya bisa merupakan hormon, obat-obatan, atau zat toksin, dan juga kontaminan lingkungan. Nah, dampaknya kemana terhadap reproduksi ikan? Bisa jadi ke pematangan gonadnya, ke produksi sperma atau telurnya, kemudian fertilisasi dan perkembangan embrionya. Nah, jadi bioasa ini dapat menganalisis suatu senyawa pengganggu endokrin ikan ataupun kondisi reproduksi ikan melalui hormon endokrinnya. Jadi manfaatnya bisa menilai kondisi lingkungan, mengukur pengaruh toksik zat toksik, mendeteksi dampak pencemar, dan mengetahui seberapa sensitif reproduksi organisme tersebut, dan kemudian kita dapat mengevaluasi seberapa efektif pengaruh dari zat tersebut. Beberapa parameter yang dapat dilihat yaitu LC atau lethal concentration, kemudian juga ada EC atau effective concentration, kemudian juga ada NOEC yaitu no observed effect concentration, dan LOEC lowest observed effect concentration. Nah, jadi uji bioasa ini menggunakan alat yang bernama ELISA. ELISA ini merupakan singkatan dari Enzyme Link Immunosorbent Assay. Jadi ini alat untuk menganalisis yang berbasis biokimia, tentunya menggunakan alatnya itu menggunakan plate. Jadi banyak digunakan untuk mendeteksi antibodi, anti protein, dan hormon. Jadi dalam kita menggunakan plate yang akan nanti disinari atau ditembakkan dengan sinar spektrofotometer, dan kita akan menganalisa intensitas cahaya yang akan muncul. Nah, jadi ELISA ini diperkenalkan oleh Peter Perman dan Eva Engvall pada tahun 1971 untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel menggunakan enzim sebagai labelnya. Oleh karena itu, komponen yang penting dalam uji ELISA ini yaitu antigen, markernya, dan antibodi. Nah, selanjutnya ada prosedur untuk menggunakan ELISA, yaitu dengan coating plate. Jadi kita menambahkan antigen atau antibodi pada tiap-tiap sumur di plate-nya tersebut. Kemudian kita lakukan blocking plate. Plate-nya ini kita tambahkan protein BSA di setiap sumurnya. Lalu kemudian kita tambahkan enzim pada setiap sumur tersebut. Kemudian baru setelah itu kita tambahkan substrat di tiap sumur-sumurnya. Beberapa jenis ELISA yang biasa digunakan yaitu ada ELISA direct, indirect, sandwich, dan kompetitif, yang memiliki kelebihan dan kekurangan satu sama lain, dan juga memiliki tahap yang berbeda-beda. Jadi biasanya yang direct ini prosesnya lebih cepat karena menggunakan satu tahap doang. Jadi hanya ada satu antibodi dan akan mendeteksi antigen. Kalau indirect ini prosesnya menjadi dua tahap karena antigen ini diimobilisasi kemudian menggunakan antibodi sekunder. Jadi nggak langsung mendeteksi, harus menggunakan perantara. Sama halnya, beda halnya dengan sandwich. Jadi dia menggunakan dua antibodi yang akan mengapit antigen tersebut, satu antigennya. Dan terakhir yaitu kompetitif, menggunakan dua antigen yang kemudian akan bersaing untuk berkaitan dengan antibodi, seperti itu.
Kemudian pada praktikum yang terakhir kami melakukan preservasi sperma. Preservasi sperma itu adalah preservasi sperma ini diawali. Setelah itu nantinya ketika sperma sudah diambil bisa ditempatkan ke dalam wadah atau collection tube yang akan dilarutkan dengan larutan extender. Larutan extender itu apa? Yaitu larutan untuk pengenceran sperma yang bersifat tidak beracun dan bersifat isotonik, sehingga bisa mempertahankan daya fertilisasi spermanya dan menyediakan sumber nutrisi bagi sperma. Contohnya yang paling umum adalah larutan fisiologis yang kita gunakan ini, atau larutan NaCl, atau yang sering digunakan untuk infus. Kemudian juga ada air kelapa maupun minuman isotonik lainnya. Nah, selanjutnya ketika sudah diencerkan dengan larutan extender, dilakukan penyimpanan dengan alat penyimpan suhu dingin. Untuk jangka penyimpanan pendek bisa dilakukan di kulkas dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Namun untuk jangka panjang kita bisa menyimpannya dengan suhu di bawah minus 180 derajat Celcius menggunakan nitrogen cair dan dengan tambahan cryoprotectant. Cryoprotectant itu apa? Itu bahan yang ditambahkan untuk melindungi sel sperma dari suhu yang sangat dingin. Jadi suhu yang sangat dingin itu tidak akan merusak sperma. Nah, selanjutnya kami akan mengecek parameter viabilitas pada sperma tersebut, yaitu kemampuan sperma dalam bertahan hidup. Jadi menggunakan sampel sperma yang sudah diambil dan diencerkan tadi. Kemudian sperma tersebut diletakkan di preparat dan diteteskan menggunakan pewarna eosin. Jadi ketika diamati di bawah mikroskop, sperma yang hidup akan berwarna putih, sedangkan sperma yang mati akan menyerap warna dari eosin tersebut sehingga berwarna keunguan. Kemudian kami juga melakukan parameter kepadatan sperma dengan alat hemasitometer dengan menghitung jumlah sel sperma pada volume alat hemasitometer tersebut. Jadi jumlahnya kita hitung setiap 5 kotak mulai dari ujung kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan di tengah-tengahnya. Diukur dan dihitung menggunakan rumus rata-rata sel sperma dikali DF atau faktor pengencer, kemudian dikali 10 pangkat 4 dan dikali 25, sehingga didapatkan jumlah sperma dalam satuan sel per mili. Kemudian kami juga melakukan pengecekan parameter motilitas. Parameter ini melihat seberapa lama waktu kelangsungan hidup sperma. Dilihat dari pergerakan sperma yang bergerak atau motil. Jadi jika yang bergerak hanya dikit, berarti persentasenya lebih sedikit, dan yang baik, sperma yang baik adalah sperma yang hampir semuanya bergerak aktif dan cepat, seperti itu. Semuanya dilakukan di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Dari parameter-parameter tersebut kita bisa menentukan apakah sperma tersebut masih layak untuk digunakan ataupun tidak. Demikian video rekap praktikum FISREP dari minggu 8 hingga 12. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan, dan sampai jumpa lagi.